dengan perpustakaan itu ibaratnya seperti restoran. Bagaimana dia bertanggung jawab atau mempunyai kompetensi menyajikan sesuatu yang bisa dinikmati dengan mudah, bisa dinikmati dengan puas, dengan nyaman oleh pengguna atau pemustaka itu sendiri. Oleh karena itu kompetensi juga pustakawan itu artinya dibutuhkan karena sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Di situ di mana disebutkan bahwa perpustakawan itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal, yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan. Nah, pada akhirnya bahwa perpustakaan punya peran yang sangat penting di dalam peradaban ilmu pengetahuan. Hal itu juga terkonsep di dalam Al-Quran, baik secara konseptual, penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, yang memberikan ilmu dan sebagainya. Dan juga dalam hadis banyak sekali kita temukan tentang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan nanti Ustazuna Dr. Haji Abdul Samad akan membahas lebih luas tentang ilmu pengetahuan secara mendalam. Saya kira itu, Prof, sebagai pengantar dari saya bahwa perpustakaan pada dewasa ini, meskipun kita punya sejarah kelam di masa lalu, akan tetapi kemajuan perpustakaan dengan teknologi itu menjadi tantangan para pustakawan untuk selalu eksis, untuk selalu menyajikan, menawarkan kepada pemustaka meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ini, tetap perpustakaan tetap eksis dengan berbagai strategi yang dilakukan dia untuk tetap, artinya informasi itu bisa didapatkan para peneliti, guru besar, dosen, mahasiswa, baik secara fisikal datang ke perpustakaan maupun secara dunia maya virtual mereka bisa melakukan akses informasi yang ada di perpustakaan. Saya kira itu sebagai pengantar. Mari kita dengarkan Ustadz kita, mudah-mudahan dengan tausiah beliau kita mendapatkan ilmu dari beliau, dan saya mohon maaf apabila dalam pengantar ini ada yang salah, itu dari saya, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Muhammad Tawaf yang telah mengantar kuliah daring kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam rangka kuliah tamu daring dengan kesediaan tadi Bapak Dr. Muhammad Tawaf sudah mengantar kita, dan selanjutnya alhamdulillah telah bergabung bersama-sama dengan kita pada aplikasi Zoom, yaitu Al-Ustaz Dr. Abdul Samad LCMA. Beliau juga adalah Profesor tamu di University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Terima kasih Ustadz sudah bersedia memenuhi undangan Prodi Pendidikan Agama Islam Yayen Pasca Sarjana Yayen Sorong, dan mohon kesediaan Ustadz dalam kesempatan yang pertama untuk menyampaikan tausiah terkait dengan pandangan ataupun kemudian wawasan Islam tentang ilmu pengetahuan. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kami mohonkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Direktur, kemudian Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Institut Agama Islam Negeri Sorong, seluruh civitas akademika tidak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian narasumber kita, narasumber tamu Dr. Haji Muhammad Tawaf, sahabat kami dari Pekanbaru. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diberi tema ilmu pengetahuan dalam Islam, perspektif Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, Al-Quran dan hadis Nabi banyak bercerita tentang
kertas, tentang pena, tentang tulis menulis di tengah masyarakat yang tidak menulis. Huwallazi ba'atha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah yang mengutus kepada sebuah komunitas ummiyin, tidak bisa tulis baca. Rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari golongan mereka yang juga tidak bisa tulis baca. Jadi kebetulan saya setiap setahun itu 2 kali masuk ke komunitas yang tidak ada tulis baca. Suku Talang, suku Akit, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. Itu memang mereka tidak ada tulis baca. Tidak ada yang bisa menulis, tidak ada yang bisa membaca, yang tua-tua, yang anak-anaknya yang sekolah sekarang, iya. Artinya memang di abad 21 ini pun komunitas masyarakat yang tidak ada tulis baca, bahkan di sebagian komunitas tulis baca itu pantang, suatu barang haram, tabu. Seperti suku Baduy yang ada di Banten, sebagian Jawa Barat hari ini. Artinya memang, nah 14 abad yang lalu, di tengah komunitas yang tidak bisa tulis baca, justru Al-Quran bercerita tentang kertas. Lau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin. Seandainya kami turunkan kitab ini fi qirtasin. Qirtas bahasa Arab, bahasa kitanya kertas. Kemudian Al-Quran bercerita tentang qalam. Nun wal qalam wama yasturun. Pena, apa yang ditulis. Jadi bagi masyarakat sekarang, cerita tentang kertas, cerita tentang pena, cerita tentang tulis-menulis, itu tidak asing. Tapi 14 abad yang lalu, itu sesuatu yang aneh. Itu menunjukkan Al-Quran, hadis, Nabi Muhammad itu bukan produk lingkungannya. Jadi bagi yang mereka belajar antropologi, sosiologi, budaya, maka Nabi Muhammad, Al-Quran, dan hadis itu adalah sesuatu yang aneh dan asing bagi masyarakat saat itu. Kalau di zaman sekarang orang menganggap itu biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin misalnya bercerita ada malaikat yang khusus nulis aja. Inna alaikum lahafizin, kiraman katibin. Ada malaikat yang katibin, menulis. Lalu kemudian bercerita tentang ada satu buku catatan amal. Iqra' kitabaka, bacalah buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai. Kita kan baru bisa mencerna ayat-ayat ini sekarang. Setelah ada transkrip, bahwa semua ceramah saya ini bisa ditranskripkan oleh satu alat aplikasi di internet. Jadi nggak perlu ditulis, ceramah saya ini bisa keluar. Begitu saya ngomong, dia langsung keluar. Beda dulu di pengadilan memang ada juru tulisnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh si tersangka, saksi, jaksa penuntut umum, hakim, memang ditulis. Tapi hari ini ada alatnya. Jadi sebenarnya makin canggih ilmu pengetahuan, makin membuat kita percaya dan menunjukkan Islam ini memang agama orang modern. Bagaimana ada satu buku nanti di akhirat, ketika orang melihat buku itu, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa saya punya buku semua dosa-dosa yang kecil-kecil, yang besar-besar, kok ada tulisannya? Itu kan sekarang hanya bisa diyakini oleh orang sekarang. Kalau dulu mereka mungkin berkata, ya udahlah beriman aja lah, percaya saja. Ini pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa agama Islam dari Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, sampai Quran wahyu yang dikirimkan, sampai hadis sebagai catatannya, itu semua bercerita tentang kertas, tulisan, ilmu pengetahuan yang merupakan barang aneh pada masyarakat saat itu. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Dalam aplikasinya, kalau tadi teks teori, dalam Quran, dalam hadis itu teori. Aplikasinya ketika Nabi SAW menerima wahyu, maka disusunlah kutabul wahyi, penulis wahyu, jumlahnya 40 orang. Jadi ketika wahyu turun, Nabi panggil salah satu tim, tulis. Ditulislah di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Tulang onta, pelepah korma, batu ceper. Kenapa tidak kertas? Karena waktu itu kertas baru ada di Mesir, yang dibuat dari kayu yang tumbuh di tepi sungai Nil. Sekarang disebut masyarakat Mesir dengan papirus, jadi souvenir. Jadi dia tumbuh di tepi sungai Nil, dipotong, nanti disusun secara membujur dan melintang,
kemudian dipres dengan tanah liat, dijemur kering, dia jadi kertas. Sebelum ada pulp and paper. Yang sekarang di Riau itu ada kebun akasia yang begitu banyak luas. Yang ini nanti digiling, dijadikan bubur pulp, lalu kemudian berubah menjadi paper. Kemudian kertas-kertas yang bagus dikirim ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, Korea. Kemudian kertas yang warna kuning paling murah kualitasnya itu di tempat kita tinggal. Karena itulah daya beli masyarakat kita. Nah, memang kita biasa begitu. Tukang pancing pun biasanya udang-udang yang mahal dijual, udang yang mati kecil, cucu-cucu udang itu yang dimasak. Itu memang biasa kita. Nah, saya ingin bercerita, kertas belum sampai ke Makkah waktu itu, tapi Quran sudah bercerita tentang kertas. Kertas waktu itu barang mahal, tapi justru mereka tetap bisa menulis di pelepah korma, di tulang onta, dan di batu yang ceper. Lalu kemudian sahabat Nabi itu ditugaskan untuk belajar. Ketika pindah ke kota Madinah, tahun kedua terjadi perang Badar, kaum muslimin menang. Maka orang-orang yang tertawan itu ditanya, bisa bayar berapa tebusan? Tapi Nabi Muhammad tidak terlalu mementingkan uang. Siapa yang bisa mengajar tulis baca pada 10 orang anak muslim, dia bebas. Oleh sebab itu pemberantasan buta huruf pertama di dunia dalam sejarah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat ekonomi sulit waktu itu, Nabi tidak berpikir tebusan emas, perak, onta. Tapi yang dia minta 10 orang aja kau ajar tulis baca sampai dia mampu, bebas silakan pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya umat Islam yang ada di Makkah itu bisa tulis baca, sehingga mereka ini adalah umat-umat yang cerdas. Adapun Nabi tidak bisa tulis baca, itu mukjizat bagi dia. Guna tulis baca itu kan biar supaya tahu. Bisa tulis, bisa baca, biar tahu. Nabi Muhammad nggak nulis, nggak baca, sudah tahu. Untuk apa lagi? Jadi simple aja sebetulnya, sederhana. Kok Nabi kamu nggak bisa tulis baca? Tulis baca itu gunanya untuk tahu. Dia tanpa tulis dan baca, dia sudah tahu. Karena dia dapat wahyu dikirim Allah Jibril alaihissalam. Dan itu jadi mukjizat untuk dia. Karena kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa tulis baca, itu nanti akan orang tuduh berarti dia copy paste dari pendeta-pendeta Yahudi, dari macam-macam. Nah, ini semua adalah mukjizat. Dan yang mengatakan Nabi nggak bisa tulis baca itu Allah. Rasulan minhum, dari mereka. Di Madinah ini, sahabat Nabi kemudian menulis surat-surat. Makanya ada surat Nabi ke Mukaukis, Raja Mesir yang ada di Alexandria. Ada surat Nabi yang ada ditujukan ke Heraklius, Raja Romawi. Ada surat Nabi yang ditujukan kepada Raja Al-Jazirah. Aslim, masuk Islamkah? Masuk Islamlah kamu, taslam, maka kau akan selamat. Artinya budaya tulis menulis sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Aku paling banyak hafal hadis, 5.374 hadis, kata Abu Hurairah. Tapi ada yang lebih hebat daripada aku. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Mengapa Abdullah bin Amr bin As lebih hebat? Karena aku tidak menulis, sedangkan Abdullah bin Amr bin As nulis. Dan Abdullah bin Amr bin As pernah ragu untuk menulis. Karena orang Yahudi ngejek. Orang Quraisy mengejek. Ngapain kamu tulis? Muhammad itu kan manusia biasa. Semua yang keluar dari mulutnya itu bisa benar, bisa salah. Datang Abdullah bin Amr bin As menemui Nabi. Ya Rasulullah, selama ini kalau kau ngomong, saya tulis. Tapi kemudian orang Quraisy ngejek. Ngapain nulis? Muhammad itu kan manusia biasa. Yang keluar dari mulutnya bisa benar, bisa salah. Apa kata Nabi? Uktub, tulis. Fawallahi demi Allah, ma kharaja minhu illa haq. Yang keluar dari sini semuanya adalah benar, wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In wa illa wahyun yuha. Lalu ditulislah oleh Abdullah bin Amr bin As dalam sebuah sahifah lembaran-lembaran. Lembaran itu sekarang ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Memang betul Musnad Ahmad bin Hambal baru menulis kitab Musnad itu meninggal tahun 241. Tapi cikal bakalnya dalam bentuk sahifah beberapa lembaran sudah ada ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Ini membantah tuduhan bahwa hadis ditulis beberapa abad setelah itu. Lalu kemudian ketika datang seorang tamu pada tahun ke-9 setelah Nabi Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, pembebasan kota Makkah. Datanglah seorang laki-laki dari Yaman, namanya Abu Syah. Abu Syah ini hafalannya kurang. Maka kata Nabi kepada sahabat yang ada di Makkah,
Uktubu li Abi Syah. Tuliskan hadis-hadis untuk Abi Syah supaya bisa dia bawa ke Yaman. Ini juga beberapa bukti otentik tentang masalah ilmu pengetahuan tulis-menulis dalam aplikasi nyata. Lalu kemudian ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengaku, ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Saya belajar bahasa Yahudi dan saya mengerti sepaham-pahamnya nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Hebrew language. Dialah yang menuliskan surat dari Nabi bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yahudi. Dan kalau ada surat orang Yahudi datang untuk Nabi dibaca oleh Zaid bin Thabit, lalu kemudian diserahkan ke Nabi. Zaid bin Thabit inilah kemudian yang menjadi tim panitia penyusunan naskah-naskah Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq bersama Ubay bin Ka'ab. Apa maknanya? Tulis-menulis. Poin kedua sudah selesai. Sekarang poin ketiga. Ketika Nabi SAW meninggal, naiklah Abu Bakar. Abu Bakar tak lama, hanya 2 tahun setengah. Setelah itu Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar, maka ini terjadi pembebasan yang luar biasa sampai ke Persia dan Irak. Nah, Persia ini dikenal punya pemerintahan yang luar biasa. Karena waktu itu dunia ini 2. Satu Persia, satu Rom. Bisa dibaca dalam surat Rom. Roma. Ghulibatir Rom, bangsa Roma dikalahkan. Jadi waktu itu ada blok timur Persia, ada blok barat Roma. Roma kalah, yang menang Persia. Tapi kata Allah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka itu akan kalah. Dan benar, bid'i sinin, antara 3 sampai 9 tahun ke depan nanti mereka akan kalah, tapi pada saat nanti mereka akan menang. Terlepas dari kemenangan kekalahan, memang silih berganti antara Rom dengan Persia, tapi yang jelas Persia tunduk ke dalam kekuasaan Islam. Lalu kemudian tradisi tulis-menulis yang ada di Persia ini disebut dengan diwan. Diwan inilah yang pindah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, disusunlah diwan, yakni tertib administrasi. Karena perkantoran itu tidak ada zaman Nabi. Tak ada administrasi perkantoran, bagaimana susunan buku segala macam, bagaimana surat menyurat. Memang betul ada ayat paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282 tentang surat menyurat. Iza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulislah. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah penulis itu dengan adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Jangan sampai dia tidak mau menuliskan sebagaimana yang sudah diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah ada 2 orang saksi yang menyaksikannya. Illam yakuna rajulaini farajulun, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki. Wa imra'atani, 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau yang satu selip salah bisa diluruskan oleh yang lain. Tapi kemudian bahwa dia menjadi tertib administrasi secara nyata, itu diambil dari peradaban Persia. Kedokterannya juga diambil dari sana karena ada sekolah kedokteran bernama Jandi Sabur yang ada di Persia, lalu kemudian dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Alumni-alumninya berdatangan. Teksnya Quran hadis pada zaman Nabi dan sahabat, pada zaman Khulafa' Rasyidin. Sekarang kita melompat ke berikutnya ketika terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang luar biasa ini pada fase yang keempat. Fase keempat ketika Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah pada masa Imam Malik bin Anas, karena Khalifah Ja'far Al-Mansur pernah meminta Malik bin Anas supaya diterapkan satu mazhab saja, supaya tidak terlalu banyak ikhtilaf. Tapi Malik bin Anas, Imam Maliki tidak mau. Karena kata Imam Malik, sahabat Nabi banyak tersebar ke penjuru dunia, biarkan orang mengikut pendapat-pendapat yang banyak. Ini cikal bakal perbedaan mazhab dan bagaimana menghormati orang berbeda mazhab. Pada fase yang keempat ini, Abu Ja'far Al-Mansur ingin supaya ilmu-ilmu yang ada di Persia, yang ada di Yunani, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka disusunlah satu tim yang terdiri dari orang pakar bahasa Yunani. Maka buku-buku Demokritos, Thales, Aristoteles diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Lalu setelah buku ini diterjemahkan, disimpan di sebuah perpustakaan besar yang disebut dengan Rumah Ilmu Pengetahuan. Rumah bahasa Arabnya Dar. Ilmu pengetahuan hikmah. Dar al-hikmah. Maka ketika Dar al-hikmah ini dipenuhi segala macam buku.
Inilah yang diamalkan oleh orang Amerika sekarang, membuat sebuah perpustakaan terbesar di dunia. Keluar buku terbit hari ini di Jakarta, maka sudah satu naskah sampai ke perpustakaan Amerika dan mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jangan heran kalau kita orang Indonesia dari Sabang sampai Papua, kalau keluar satu buku di Aceh, keluar satu buku di Sorong, buku itu keluar hari ini, naskahnya sudah sampai di Amerika dan langsung diterjemahkan. Itu adalah tradisi pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Makanya mereka kalau orang-orang Eropa itu datang ke negeri-negeri timur, mereka akan membawa oleh-oleh buku, manuskrip. Beda dengan kita, begitu dibuka isinya lempuk durian atau cemilan dan lain sebagainya. Nah, tidak salah juga, tapi ini hilang, habis, dimakan. Tapi yang tradisi buku ini akan kekal abadi. Nah, pada masa buah dari, kalau ada orang berbicara tentang Ibnul Haytham, bagaimana kemudian ada buku diterjemahkan menjadi The Canon of Medicine, yang merupakan terjemah dari Al-Qanun fit Tib, aturan dalam dunia kedokteran yang ditulis oleh Avicenna, yang merupakan Ibnu Sina. Kemudian pula ada yang disebut dengan Averroes, yaitu Ibnu Rushd, yang mereka menyebut tokoh-tokoh muslim ini sebagai the second teacher, al-muallim ats-tsani, guru kedua. Karena guru pertamanya ada Aristoteles, tapi pemikiran-pemikiran Yunani itu tidak pernah terjemahkan, tidak pernah tercerahkan sampai kepada masyarakat, sampai akhirnya ulama-ulama ini membaca dan mengerti, mereka lalu kemudian mensyarah, menjelaskannya, maka mereka disebut sebagai the second teacher, al-muallim ats-tsani, guru kedua setelah Yunani. Maka muncullah filosof-filosof Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, Averroes, dan tapi ada juga dampak-dampak negatifnya. Masuk juga buku-buku ramalan, kemudian buku-buku sihir juga masuk, rahasia angka-angka dan lain sebagainya. Artinya ketika peradaban Yunani itu masuk ke dalam peradaban Islam, sampah-sampahnya terikut juga. Makanya jangan heran kalau ketika ada orang baca buku perdukunan, mantra-mantra, itu juga adalah bagian dari budaya Yunani yang menyusup pada masa penerjemahan buku-buku di abad yang kedua. Lalu kemudian sampai pada masa kehancurannya, ketika sampai orang Mongol menyerang umat Islam, sampai sungai Tigris dan sungai Efrat itu kuda bisa menyeberang. Kalau ditumpahkanlah buku yang ada di perpustakaan di Riau sekarang ke sungai Siak, maka tidak mungkin ada kuda yang bisa menyeberang di sungai Siak. Karena tak seberapa banyak buku. Tapi pada saat itu buku-buku yang ada di perpustakaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu kalau ditumpahkan ke sungai Tigris, Efrat, dan memang betul mereka campakkan ke sungai Tigris dan Efrat, kuda bisa menyeberang dan air sungai berubah menjadi hitam. Karena tinta yang ada di kertas manuskrip itu luntur. Jadi buku-buku yang ada hari ini itu adalah naskah-naskah yang tersisa sampai hari ini Allah masih menyelamatkannya yang ada di Mesir. Karena tentara Mongol tidak bisa memasuki Mesir. Masuk ke Baghdad bisa, tapi tidak bisa mereka menyeberang ke Mesir. Mesir pertahanan terakhir saat itu, dan sampai hari ini alhamdulillah buku-buku terjaga di perpustakaan Darul Kutub Al-Misriyah. Rumah kutub buku-buku Al-Misriyah, rumah buku-buku Mesir. Yang sampai hari ini manuskrip tua masih terpajang, tersimpan luar biasa. Lalu kemudian sampai akhirnya masa kejatuhan umat Islam, tapi puncak pengetahuan sudah sampai ke seluruh penjuru. Lalu kemudian siapapun yang ingin menghancurkan Islam, langkahnya persis seperti yang dilakukan oleh Mongol, yaitu dengan menghancurkan perpustakaan. Makanya ketika Baghdad dibombardir, dihancurkan, apa yang pertama kali dibom oleh Amerika? Perpustakaan. Hancur berkeping, Universitas Saddam hancur berkeping, dengan alasan kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi sebetulnya yang ditembak adalah sebetulnya di balik itu semua minyak. Di balik itu semua adalah emas hitam, black gold, yang mereka sebut emas yang hitam lebih mahal daripada emas kuning. Maka sedangkan di negeri kita dua-dua mereka ambil. Yang kuning di Papua, yang hitam di Riau, di Aceh mereka ambil semuanya. Mau hitam, mau kuning, mau emas putih, semuanya habis mereka sapu rata. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi masih bersyukur ada ilmu pengetahuan, ada iman, ada pengetahuan yang bisa kita wariskan untuk generasi sekarang. Nah, bagaimana dengan masa depan umat Islam tentang ilmu pengetahuan? Terjadi dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama.
Hari ini orang kalau belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih, dikatakan dapat pahala. Tapi kalau belajar ilmu sains teknologi, itu nanti masuk neraka. Sebenarnya di balik ini ada propaganda jahat supaya umat Islam ini ketinggalan. Oleh sebab itu seorang ulama bernama Profesor Ismail Raji Al-Faruqi berpendapat, bagaimana kalau diintegrasikanlah ilmu pengetahuan umum dengan agama. Maka lahirlah apa yang disebut dengan integrated curriculum. Bagaimana seorang dokter spesialis, lawyer pakar hukum, bagaimana orang pakar ekonomi, tapi juga dia mengerti Quran dan hadis. Maka dikombinasikanlah dua kurikulum ini, maka muncullah apa yang disebut dengan tafsir ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Jadi mengkaji ayat kursi, betul. Mengkaji ayat dalam surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Ma'idah, itu betul. Tapi sesungguhnya ada ayat-ayat lain. Bagaimana Fakultas Pertanian mengkaji ayat-ayat Allah pada ikan. Bagaimana budidaya ikan. Bagaimana budidaya ikan air tawar. Bagaimana membuat kolam ikan. Sesungguhnya ada ayat-ayat Allah pada langit, berpikir tentang astronomi, bukan astrologi. Bagaimana berpikir tentang bumi, geologi. Karena itu semua adalah ayat-ayat Allah. Kalau semua itu ayat-ayat Allah, maka yang mengkaji ilmu langit, ilmu bumi, ilmu pertanian, ilmu hewan, ilmu genetika manusia, ilmu anatomi, maka sesungguhnya mereka juga dapat pahala. Hanya saja ilmu agama ini, dia adalah berkaitan dengan keyakinan, tauhid, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsi wa daniyah qudratul ilmun hayat sama basar kalam. Bagaimana orang mengenal Allah. Sedangkan ilmu yang lain tadi membuat orang menjadi takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang yang berilmu. Puncak dari ilmu adalah mereka mampu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Oleh sebab itu Allah mengangkat derajat mereka. Kalau ada orang beriman, ada lagi yang lebih tinggi, orang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oleh sebab itu hukuman yang paling berat adalah orang berilmu tapi tidak beramal. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Jauhkan kami dari ilmu yang tak berguna karena tidak ada amalnya. Lalu kemudian Allah mengecam orang berilmu kalau tidak beramal. Kabura maqtan innallah antaqulu ma la taf'alun. Murka yang paling besar adalah orang berilmu, pandai berkata tapi tidak beramal. Lalu kemudian kita diajarkan di antara yang disoal ditanya nanti di hadapan Allah, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal ditanya. Di antara pertanyaan itu an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah kau aplikasikan dalam kehidupan, ilmu sudahkah kau amalkan. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, saya sudah bahaskan dari mulai teksnya, Quran hadisnya, perjalanan di zaman Nabi, fase Makkah Madinah, kemudian sampai kepada zaman kemajuan Islam, sampai keruntuhan Islam, sampai masa depan Islam. Sebagai pengantar dialog petang, saya kira cukup sampai di sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah mengantar melalui tausiah dalam rangkaian pelaksanaan kuliah daring. Mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Beliau adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memberikan perspektif juga dari beliau, dan nanti kita akan mohon kesediaan sekali lagi kepada Ustadz Abdul Samad untuk memberikan perspektif tambahan respon sehingga dalam pelaksanaan dialog kita akan semakin beragam dan semakin kaya. Kami mohonkan kesediaan Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustazah Profesor Suwardi Weke ini sudah saya itu hanya menyimak saja. Saya ini termasuk pengagum UAS ya, yang selalu saya ikuti di bulan Ramadan ya. Ini sebetulnya lagi ada meeting ya, tapi karena disebut nama ya saya juga bolehlah
interaksi pertama saya langsung dengan UAS ini yang sangat saya kagumi, senangi, karena saya seide rasanya dengan beliau, ya, bahwa Islam ini adalah tumpuan kita semua. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat penting, ya, karena ilmu ini memang harus digali dari alam. Yang seakar dengan kata itu ya memang dari alam, kemudian menjadi digali adalah ilmu, kemudian yang orang berilmu kan disebut dengan alim, kemudian kalau banyak ya namanya ulama. Nah, kemudian kalau ada majelis tentang ilmu pengetahuan namanya majelis ta'lim. Nah, ini perlu kita selalu sampaikan kepada umat bahwa ilmu ini tidak bisa dipisah-pisahkan, diklasifikasi. Ini harus memang melahirkan integrasi ilmu pengetahuan yang luar biasa, bisa melahirkan generasi Darul Hikmah tadi atau Baitul Hikmah tadi yang disampaikan itu. Ini kita sudah 1000 tahun tertidur, karena kita tidak bekerja seperti generasi Darul Hikmah tadi. Kita itu nyenyak tidurnya sampai kadang-kadang tidur sore, maghrib baru bangun, bingung apakah itu pagi atau sore, maghrib. Padahal itu sudah pagi, sudah sore, sehingga itu kita banyak tertidur dalam pengertian juga ini tidak mau meneliti, tidak mau mengkaji, ya, tidak mau mengetahui rahasia alam raya ini yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua serba lengkap. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, ya, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, lengkap sampai ilahin, sampai masa yaumul qiyamah. Dalam ayat yang terakhir juga itu dikatakan bahwa bumi diciptakan segalanya dan semuanya lengkap selengkap-lengkapnya. Kemudian Allah itu tinggal mengontrol, ya, di arash. Nah, ini juga perlu digali, arash ini sebetulnya seperti apa, karena Allah berkata seperti itu, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Jadi kelihatannya agak berbeda dengan teori Big Bang gitu. Oke, jadi saya kira kalau saya ya memang dalam surah Al-Mudaththir itu kita harus bangun dari tidur panjang kita ini, kum fa anzir, ya. Kemudian kita harus warabbaka fakabbir. Kita harus selalu ingat pencipta ilmu pengetahuan yang menciptakan segalanya ini kan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ingat itu bahwa ilmu itu seperti mulut yang menganga, dahaga yang haus, kelaparan, kemudian naik ke atas, ya, ke langit tertinggi, itu artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun membentuk mim. Artinya kepala-kepala manusia ini. Ya, biasa juga diartikan di tasawuf itu adalah M, artinya Muhammad. Tapi bisa juga berarti perpustakaan-perpustakaan yang disampaikan oleh UAS tadi itu. Kemudian harus mengingat bahwa mim itu turun lagi ke bawah, itu mengakar ke bumi, ya, termasuk ke seluruh alam raya ini, agar kita bisa menggali rahasia-rahasia alam ini untuk ilmu pengetahuan, untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, kemudian dikatakan wasiyabaka fatahhir, artinya kita harus lepas dari tradisi kapitalis dan tradisi sosialis komunis. Nah, ini harus kita benar-benar membangun bagaimana sebetulnya prinsip Islam itu yang tidak kapitalis tapi tidak juga sosialis komunis. Kita harus membangun ilmu pengetahuan yang seperti tadi Darul Hikmah itu. Ini yang harus kita kembalikan sehingga lahir lagi Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, di generasi kita sekarang ini yang berhasil benar-benar mempersatukan, mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan yang luar biasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, dan ini adalah manusia seluruhnya. Kemudian ya kita juga harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya ini harus diintegrasikan, jangan terlalu kemudian hanya ilmu spiritualitas, ilmu langit tadi itu metafisik saja, tapi kurang dalam hal biologi, fisika, empirisisme. Ini benar-benar harus diintegrasikan sehingga mengembalikan tadi tradisi lagi-lagi Darul Hikmah atau
Ihwanus Sofa dan juga tradisi Rasulullah SAW itu, sehingga Islam dapat merenggut kembali ya kejayaan masa lalu untuk masa depan. Kalau bisa ya berkompetisi fastabiqul khairat dengan Jepang, dengan Korea, dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Australia. Kita dunia Islam sekarang ini ketinggalan jauh karena tertidur pulas. Kita harus bangkit, dan makna kum di situ menurut saya adalah bangkitlah, belajar ya. Begitu juga ya ayyuhal muzammil, yang berselimut, bangkitlah di situ, belajar ya. Bahkan kalau bisa tidurnya hanya sulusuhu saja, 4 jam saja. Kalau malam itu 12 jam ya itu sepertiganya itu digunakan tidur, yang lainnya itu bekerja terus. Kalau nggak bisa ya nisfahu, atau ingkus, kurang-kurangi dikit. Tapi kalau bisa ditambah lagi kerjanya, ozid alaihi. Ini semua memang ya, sangat luar biasa. UAS ini bacaannya, alhamdulillah saya senang sekali. Ya, saya agak sedih juga karena meninggalkan UIN Riau itu. Ya, saya ini dari UIN Jakarta, Ustadz UAS. Kapan-kapan kita ketemu ya. Saya pengen sharing banyak hal untuk perkembangan Islam ke depan. Ya, kita banyak kesamaan ya. Banyak sekali yang saya itu, bahkan seluruhnya lah, pikiran-pikiran, hadis-hadis, ayat-ayat itu sangat kontekstual, kontemporer, dan bahkan kalau bisa futuristik ya, visioner. Kita membangun umat Islam yang luar biasa ini potensinya, karena kita punya masa depan yang masa lalu yang luar biasa. Tentu kita akan menangkap lagi, merebut lagi masa depan kita, yang mempersatukan tadi antara ilmu sekuler, ilmu dunia dengan segala macam, dengan ilmu ilahiyat, ilmu langit, ilmu metafisik. Harus dua-duanya bersatu, kemudian kita bisa benar-benar menjadi manusia paripurna mengikuti Rasulullah SAW. Demikian ya secara singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ta Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Mohon satu lagi dari Bapak Dr. Sudirman, ya, MH, dosen di IAIN, dosen pasca sarjana di IAIN Sorong. Silakan Ustadz Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali ini bisa berinteraksi langsung dengan Ustaz Abdul Somad. Selama ini Ustaz, saya hanya bisa mengikuti di video-video di Facebook, terutama saat pandemi, hampir di waktu di Makassar, di waktu subuh, dan mengikuti di pagi hari terus di Facebooknya Ustadz, pencerahan-pencerahannya, dan banyak sekali itu melewati dari di YouTube Ustadz itu, ketika ada sesuatu hal yang kami butuhkan untuk fatwa-fatwa, ya, penjelasan dari fatwa-fatwa terdahulu, alhamdulillah Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kami. Namun ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua tentang ilmu dan amal ini, Ustadz. Ini juga saya bertanya, Ustadz, ini kunci apa yang nanti harus kita lakukan? Giat-giat apa yang harus kita lakukan? Karena kenapa? Ini hanya misalnya satu bidang saja. Misalnya dalam bermuamalah, saya lihat bahwa jangankan orang awam ya, maksudnya bukan pendidik atau bukan orang-orang yang menggeluti Islam untuk mengetahui lebih dalam. Kita lihat misalnya di dalam meribah saja, banyak orang tahu bahwa riba itu dosanya sangat luar biasa, ya. Dan dia tahu bahwa ketika dia melakukan misalnya hal riba itu tidak mendapat berkah dan sebagainya. Tetapi justru dia lakukan hal itu. Ini hanya aspek sedikit saja. Misalnya para orang-orang yang berilmu selalu promosikan, selalu kampanyekan, jangan riba, jangan riba, jangan riba. Tetapi
ketika melihat realitas pada saat ini, justru tidak bisa menghindar dari riba ini. Justru semua justru condong kepada hal yang riba itu. Nah, saya kira mungkin pada hari ini juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Karena kenapa kita mengkampanyekan dari mimbar ke mimbar, dari kelas ke kelas, dari webinar ke webinar misalnya. Kita selalu kampanyekan kita bisa bangun umat Islam tanpa riba. Tetapi justru yang terjadi adalah semakin maraknya perilaku riba ini, apalagi masa pandemi ini. Ini masa pandemi ini di tempat-tempat peminjaman semakin ramai, dan itu tidak bisa terhindarkan pada saat ini. Nah, ini harus membutuhkan solusi umat, solusi umat untuk minimal hal seperti riba inilah kita bisa bangkitkan. Ketika kita bisa hindari, maka saya yakin ini harus kita lebih produktif untuk perekonomian dalam umat Islam sendiri, Ustaz. Mungkin seperti itu. Saya sangat berterima kasih, Ustaz, bisa berinteraksi langsung dengan Ustaz Abdul Somad dalam hal menjawab dari tantangan-tantangan umat kita sekarang ini. Tentunya umat berharap besar kepada Ustaz Abdul Somad. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sudirman yang berkenan hadir dan juga memberikan tanggapan, dan tentu kita juga berterima kasih banyak kepada Gurunda Dr. Abdul Somad yang bersedia menjadwalkan bersama-sama dengan kita di Pasca Sarjana Yayan Sorong. Demikian Ustaz, dua penanggap mohon responnya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Luar biasa, kita duduk sejenak bersama beliau. Benar dikatakan ulama, duduk dengan orang alim sama seperti duduk berjam-jam dalam perpustakaan. Oleh sebab itu webinar kita tidak hanya sebatas dialog, tapi sebenarnya kita sedang menggali potensi pengetahuan. Kemudian Dr. Sudirman dari YIN Sorong, apa yang beliau sampaikan adalah otokritik, kritik ke dalam, kritik naqduz zat, kritik diri kita sebagai seorang muslim, terlebih lagi sebagai intelektual muslim. Maka ekonomi Islam di Indonesia yang hari ini baru sampai 6%, artinya 94% itu konvensional, itu bahasa kasarnya adalah kegagalan ulama, kegagalan khotib, kegagalan dosen, kegagalan ustadz, termasuk juga kegagalan saya untuk mempengaruhi opini publik masyarakat. Apalagi tadi ketika umat ini terjebak dalam kesulitan ekonomi akibat efek dari pandemi corona, maka mereka menggadaikan BPKB, kemudian surat tanah, SK, dan lain sebagainya. Sebetulnya yang lebih mengerikan adalah menggadaikan keyakinan bahwa riba itu haram, bahwa riba itu yang ringannya lebih ringan daripada beribu maaf berzina dengan ibu kandung sendiri, bahwa riba itu dibangkitkan nanti di akhirat seperti orang yang kerasukan setan, doa tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Kenapa umat menjadi nekat, tidak ada ketakutannya kepada Allah sedikit pun tentang masalah riba? Saya kira kalau kita analisa ada 3 poin besar. Yang pertama, kurangnya support kepada ekonomi syariah. Atau yang lebih tepat sebetulnya Islamic bank Islam. Tapi karena waktu itu sulit untuk membawa-bawa nama Islam, karena Islam itu ada stigma negatif, maka dibawalah istilah bank muamalat atau bank syariah. Sebenarnya itu hilah untuk supaya tercapai niat untuk mendirikan bank Islam. Kemudian pula di sisi lain kita melihat bagaimana antar sesama umat Islam sendiri tidak terjadi kesepakatan. Bahkan muncullah buku-buku yang meragukan ekonomi syariah. Padahal mestinya kita support melalui seminar kalau ada yang tidak mengerti, tidak paham, supaya dia mencari paham, istifham, mencari pengetahuan. Bukan dengan berasumsi lalu mempengaruhi publik. Sebenarnya tidak ada opini publik. Yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan. Lewat khutbah, lewat seminar, lewat lokakarya, lewat kajian, lewat tausiah,
lewat tablik akbar. Kalau kita sepakat dengan hal ini, maka insya Allah ketidaktahuan masyarakat ini bisa diminimalisir. Yang akademisi lewat kampus, lewat tulisan, lewat buku, lewat seminar. Adapun ustadz lewat khutbah, lewat tausiah, lewat tablik akbar. Tapi sebenarnya jalan saja yang kita tempuh berbeda. Tujuannya adalah bagaimana umat ini keluar dari riba. Lalu kemudian yang terakhir kali memang sebagian masih ada yang takut sehingga lebih rela hidup sederhana, hidup pas-pasan daripada terjerumus pada riba. Tapi jangan lupa kita sekarang masyarakat sudah berpindah ke era konsumeristik, menjadi konsumen terhadap berbagai macam produk, dari mulai kuliner sampai panci, sampai alat kosmetik, sampai kendaraan. Memang umat manusia hari ini berawal dari materialistik, kemudian konsumeristik, akhirnya dia terjebak pada kalau tidak kuat keyakinan, keimanan, tidak kuat qanaahnya, maka lagi-lagi tanggung jawab kita bersama. Segala kegagalan yang hari ini terlihat, itu tanggung jawab bersama, dan tanggung jawab yang paling besar adalah tanggung jawab para cendekiawan muslim, para ulama. Makanya webinar-webinar, dialog-dialog, seminar-seminar, khusus lagi di kampus, itu sebenarnya apa rekomendasi setelah itu? What next? Keberhasilan itu apa? Nah, saya pribadi menggalang beberapa komunitas. Ini nanti hari Senin akan ada bersama mensupport komunitas masyarakat tanpa riba. Lalu kemudian yang kira-kira mapan dalam bidang ekonomi kita ajak untuk bersama mengelola wakaf. Sekarang ini kami mendirikan namanya tabung wakaf umat. Sehingga tabung wakaf umat ini punya fungsi 4. Di sana ada sosial, khusus musim pandemi kita menggalang bantuan yang sifatnya konsumtif, yang dimakan habis. Tapi juga di sana ada ekonomi, yang bersifat ekonomi, tanah yang tidak tergarap, digarap sekian tahun, akan bisa membiayai dakwah pendidikan. Lalu kemudian di sana ada dakwah, bagaimana dakwah yang bersilabus, berkurikulum. Ada ekonomi, ada sosial, ada dakwah, ada keilmuan, pendidikan. Bagaimana mencetak generasi yang mapan dalam bidang akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Kalau dia sudah punya modal ini terserah. Pendidikan tinggi mau dia lanjutkan ke fakultas hukum, sains teknologi, medis, tapi yang jelas bekal 5 dasar ini dia sudah ada dalam kepalanya. Itu proses yang sedang kita lakukan hari ini. Mungkin hasilnya tak dapat kita lihat seperti menanam pohon jagung 3 bulan sudah dipanen, tapi kita ini proses panjang ke depan. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, maka kita tidak akan pernah memetik hasilnya. Saya kira demikian. Terima kasih Ustadz. Yang terakhir ini sebelum nanti kami mohonkan sekali lagi untuk doa yang dipimpin oleh Gurunda Dr. Abdul Somad. Kira-kira pesan kami Ustadz, pesan Ustadz untuk kami ini di Sorong, di Papua, terkait dengan pengembangan ilmu dan keistiqomahan dalam menjaga agenda-agenda keumatan, mohon sebagai pesan Ustadz. Saya sampai ke Papua, kemudian Raja Ampat, kemudian sampai ke rumah Raja Patipi, melihat bagaimana Quran yang ditulis di kulit kayu yang disampul dengan sampul dari kulit rusa, banyak melihat peninggalan-peninggalan Islam. Maka ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tetaplah menampilkan Islam yang ramah, yang rahmatan lil alamin, yang sebagai minoritas tidak terkena stigma, bukan sebagai ancaman. Tunjukkan prestasi, tunjukkan apa yang bisa kita buat, baik itu yang bersifat sosial, apakah itu bersifat bantuan, atau juga kontribusi keilmuan, menyelesaikan masalah-masalah keumatan dan kebangsaan yang ada di Papua secara umum, Papua Barat, dan Sorong pada khususnya. Itu yang pertama. Sehingga kehadiran IAIN tidak hanya sebagai milik sekelompok orang, tapi dia mampu memberikan solusi terhadap masalah. Walaupun dia Institut Agama Islam Negeri, tapi ketika ada masalah kebangsaan, bagaimana IAIN tampil. Ini untuk melepaskan stigma negatif terhadap Islam yang ditempelkan oleh orang-orang yang tidak senang. Sehingga kita dapat menampilkan inilah Islam rahmatan lil alamin. Ini intern. Kemudian bagaimana ke depan
bagaimana anak-anak umat Islam yang ada di Sorong, khususnya di Papua pada umumnya, mendapatkan pendidikan Islam yang layak. Saya kira Fakultas Tarbiyah, jurusan pendidikan agama Islam, prodi pendidikan agama Islam ini amat sangat bertanggung jawab atas kurikulum yang ada dari mulai TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Apakah itu pondok pesantren? Karena pondok pesantren sekarang boarding school, memang kalau sanawiyah aliyah dia mengikut kepada Kementerian Agama. Tapi SMP, SMA, boarding school, Diknas, itu juga ada muatan-muatan agama. Oleh sebab itu alumni UIN, alumni IAIN, mereka tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga bagaimana membuat kurikulum yang sesuai dengan local wisdom, dengan nilai-nilai tempatan yang ada di Papua, di Sorong pada khususnya. Sehingga dalam satu hembusan nafas mereka, mereka adalah seorang Muslim, mereka juga orang Papua, mereka orang Indonesia. Sehingga ini kalau dilaksanakan, maka dakwah bilhal, dakwah yang menyentuh masyarakat, ini terjun ke masyarakat, langsung ke grassroots, ke masyarakat kelas bawah, sehingga mereka betul-betul tidak berhadapan dengan orang yang berhadapan dengan komputer, bukan orang yang berhadapan dengan kabel, tapi berhadapan dengan manusia. Dakwahnya manusia, dakwahnya itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, tapi dia bukan non formal, bukan kajian di masjid, kajian ibu-ibu, tapi kajian yang betul-betul formal di sekolah. Sehingga kalau mereka tamat dari TK, SD, SMP, SMA ini memang betul-betul siap, mereka punya bekal keislaman. Lalu kemudian yang ketiga, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran kalau tidak ditata dengan baik, dengan disiplin, dia akan kalah. Oleh sebab itu jangan berkata mengapa batil kok bisa menang. Karena ini bukan masalah batil atau hak, bukan masalah hak atau batil, tapi masalah manajemen, manajerial yang baik. Saya kira umat Islam adalah umat yang terbiasa disiplin, sholat 5 waktu, disiplin, berbuka puasa on time tepat waktu, disiplin bagaimana menjaga larangan dan perintah saat haji dan umrah, disiplin saat penyembelihan hewan kurban. Tapi ritual-ritual itu sebenarnya juga mengajarkan kita kepada kehidupan nyata yang bukan ritual. Kalau 3 poin ini kita laksanakan, insya Allah ini menjadi nilai lebih bagi masyarakat, khususnya lagi IAIN Sorong. Saya kira demikian. Terima kasih Ustadz. Sebagai penutup, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa bersama-sama dengan kita semua. Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita semua mampu mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon perkenannya Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan 'azimatan mubarakah. Jadikanlah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Institut Agama Islam yang mengeluarkan alumni-alumni yang menjadi pejuang ujung tombak perjuangan Islam, bil khusus di Papua, secara umum di Indonesia, bahkan di seluruh dunia insya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Pelihara, jaga mahasiswa-mahasiswi kami dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari liberalisme, dari komunisme, dari segala yang merusak akal pikiran mereka ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba, angkat wabah bencana bil khusus COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, tentram, bil khusus Papua, negeri yang aman, damai, tentram, sehingga tidak terhalang untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, para dosen-dosen kami, guru-guru besar kami, wali man hadarana, saudara-saudara kami yang mengikuti program kami petang ini, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah Kau ajarkan buat dia berguna untuk kami, untuk agama kami, nusa dan bangsa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jauhkan dari nafsu yang tidak pernah kenyang.
wa min du'ain la yusma, jauhkan dari ilmu yang tidak, doa yang tidak dikabulkan. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah dalam menjalani hidup. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Moderator, kepada Civitas Akademika, tak dapat saya sebut satu persatu, IAIN Sorong, masyarakat yang mengikuti program ini, jazakumullah khairul jaza, sahabat kami Dr. Tawaf, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Gurunda Dr. Abdul Samad yang bersedia menjadwalkan untuk kita di IAIN Sorong. Sebagai penutup, kami mohon kesediaan Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Sorong, Bapak Dr. Haji Surahman Amin LCMA, yang satu alma mater dengan Gurunda Dr. Abdul Samad di Kairo di waktu dulu. Kami mohonkan kesediaan Bapak Direktur Pascasarjana untuk menyampaikan sambutan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia guru-guru kita semua, Ustadz Abdul Samad, Bapak Profesor Andi Faisal Bakti, juga hadir beberapa dosen Pascasarjana UIN, ada Wakil Rektor 1 dan beberapa rekan-rekan dosen yang lain, terutama yang menginisiasi ini Bapak Ketua Prodi, Bapak Ismail Suwardi Wakil PSD. Beliau juga adalah profesor tamu di salah satu universitas di Thailand, sama dengan Gurunda, guru kita, Ustaz Abdul Samad, salah satu dosen tamu atau profesor tamu di Brunei Darussalam. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah kita bertemu di ruangan seperti ini yang sebenarnya jaraknya terlalu dekat ya. Saya ingat kita terakhir ketemu Ustadz di rumah Haji Kisman ya, waktu tukaran sorban. Alhamdulillah sorban itu saya pakai sehari-hari untuk sholat, kemudian Bapak mertua saya meminta, karena beliau sangat tertarik dengan sorban itu ya, saya berikan saja, mudah-mudahan beliau tiap hari memakainya selama pandemi ini. Alhamdulillah terus berkah semuanya. Saya ingin sampaikan selamat Ustadz mengisi kuliah daring ini dari Pascasarjana IAIN Sorong. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua, dan saya juga kapan-kapan lagi kita bisa bersuah kembali, bisa mungkin mengundang lagi dalam waktu yang berbeda, dan kita sangat berharap kepada Gurunda Ustaz Abdul Samad selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesempatan yang baik sehingga melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat Islam ini maju. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi secara banyak yang apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, mulai dari Haji Ustadz Dr. Muhammad Tawaf, terima kasih banyak yang memberikan pencerahan tentang perpustakaan, kemudian kepada Gurunda Ustaz Abdul Samad yang memberikan pencerahan tentang mulai dari teori, aplikasi, kepada manajemen yang baik, kemudian kepada juga Gurunda Maha Guru kita Bapak Profesor Andi Faisal Bakti yang telah memberikan kita pencerahan tentang integrasi ilmu dengan ada kata-kata ilmu ilahiyat, ilmu langit, ini perlu dikaji lagi untuk integrasi itu. Kalau istilahnya UAS integrasi kurikulum, kalau beliau mengistilahkan integrasi ilmu, pada intinya sama. Yang jelas ilmu-ilmu keislaman yang sudah digali, yang sudah sejak awal sebelum datangnya Al-Quran itu sebenarnya sudah diinikan oleh pendahulu kita, mulai dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian sebelumnya juga mungkin pada zaman Nabi Nuh ketika terjadi pembuatan perahu dan sebagainya. Nah itu kembali kita harus melirik ke arah situ. Saya ingin memberikan sebuah closing statement bahwa semuanya berpulang kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu pengetahuan semua berpulang kepada Al-Quran dan hadis. Dan untuk pesan-pesan untuk Sorong ini Ustadz, nanti insya Allah nanti kita akan kembangkan. Ustadz sudah memberikan pesan kepada kita. Yang pertama, tetap menampilkan Islam ramah. Ini pentingnya, ini untuk menjaga toleransi kerukunan umat Islam beragama, terutama di daerah minoritas seperti Papua. Kemudian yang kedua, mendapatkan pendidikan Islam yang layak. Alhamdulillah Ustadz, beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi, tanggal 28 Februari tepatnya, Stein Sorong berubah menjadi IAIN Sorong. Kita berdoa Ustadz, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan berubah lagi menjadi
Universitas Islam Negeri Sorong, insya Allah, amin. Kemudian ini juga kita ingat ya bahwa pendidikan Islam yang layak inilah yang bisa membawa Islam ramah. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah manajemen yang baik. Terutama tadi sudah dijelaskan tentang disiplin. Mengapa umat Islam ini banyak bercerai-berai karena manajemen yang tidak baik, manajemen yang kurang rapi. Mungkin kita perlu rapikan. Saya pikir 3 pesan yang disampaikan oleh Ustadz UAS ya, Ustadz Abdul Samad ini bisa menjadi semangat spirit baru bagi kita semua, menjadi motivasi baru kita semua dalam menjalankan proyek dakwah yang ada di Papua. Jadi saya istilahkan proyek dakwah yang ada di Papua karena daerah-daerah seperti ini memang butuh perhatian khusus. Insya Allah lah, terima kasih sekali lagi kepada host, kepada teman-teman panitia, kepada teman-teman dosen. Insya Allah Islam di Papua ini akan berkibar dengan prinsip Islam ramah, rahmatan lil alamin. Mungkin itu hanya yang sempat saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Uat, saya angkatan Kuais, temannya Fadil Rahmi. Ustadz kenal baik, Ustadz Asbi, Ustadz Fadil, dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini berberkah dan mudah-mudahan selalu memberikan kepada kami inspirasi-inspirasi yang ada di belahan Papua, di bagian timur, paling timur Indonesia. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan penutup Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Haji Surahman Amin LCMA, berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kuliah tamu daring kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Gurunda Dr. Abdul Samad LCMA, dan kami ucapkan sekali lagi selamat. Beliau baru saja menyelesaikan doktornya di Sudan, dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 dan S3, dan alhamdulillah ini menjadi contoh bahwa seorang dai tetap perlu meneruskan pendidikan formal sampai setinggi-tingginya. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam persiapan pelaksanaan kuliah daring ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami mohonkan maaf dengan tangan kami merapak sepenuhnya. Mohon maaf, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.